A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal miqwar wal baraka wal alam wa dafil bala'i wal waba' wal mardi wal alam. Ismuhu tahir mutahhar mu'azzam munawwar ismuhu maktubun marfu'un mawda'un ala lahi wal kalam. Samsid duha badrul dunya nurul huda misbahiz zalam sayyidil kaunain wa safis sakalain Nabi Qasim sayyidil Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul arabi wal ajam nabil haramin mahbubin darabil masriqin wal maghribin. Ya ayyuhal mustaquna li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang kita muliakan bersama guru-guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, khususnya alhamdulillah akhirnya Bilal Habib Agil bin Mustafa Asgaf dan juga Habib Muhammad bin Husin bin Sihab dan juga Al-Ustaz Ahmad Yadi dan juga khususnya Ustaz Iman dan juga semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan insyaallah selalu panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan, yang semua yang hadir di sini, insyaallah juga saya doakan mudah-mudahan kita semua tak keluar dari majlis ini Allah telah ampunkan dosa-dosa kita, dan kemudian Allah selalu angkat doa kita dan kabulkan doanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi telah banyak dari guru-guru kita, Habib Agil dan juga Ustaz Ahmad Yadi, Ustaz Iman menyampaikan fadilah di antara keuntungan kita yang menghadiri majlis ilmu. Bahkan ya sering diterangi tentang bagaimana majlis ilmu tersebut merupakan jalan yang terbanyak, yang terbagus saat ini bagi kita-kita yang tidak mendalami dulunya duduk di pesantren ataupun dulunya kita belum mendapatkan sesuatu jalan yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan jalannya majlis seperti ini adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang terbaik buat kita. Tentunya kalau jalan yang terbaik ini menuju surga adalah jalan yang tidak ada lagi keraguan. Kalau kita keraguan untuk hadir, keraguan ini dia tidak yakin untuk menuju surga sebenarnya. Jadi kalau dia yakin menuju surga, ingin masuk surga, berarti harus bisa jalan yang menuju ke surganya itu seperti apa. Ya, tentunya di dalam majlis ilmu ini banyak fadilah yang menjadikan keuntungan yang besar bagi mereka yang ingin menuju surganya Allah. Ya. Jadi dalam suatu ulama yang bernama Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya ketika kita ingin tinggal di taman surganya Allah di dunia, maka hendaklah dia menempatkan dirinya di majlis ilmu. Karena majlis ilmu itu adalah merupakan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita di dunia ingin masuk taman surga menuju surga, berarti kita harus masuk dulu tamannya. Setiap rumah ini yang indah, istana ini pasti ada tamannya dulu. Nah, taman surga ini tentunya banyak sesuatu yang bermanfaat yang bisa menjadikan kita ada di dalamnya. Ya, kalau ingin masuk ke taman surga, ya tentunya kita harus bisa menempatkan diri kita di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nggak punya tempat seperti itu, bagaimana kita punya taman surga? Ya, bagaimana kita mau masuk surga? Ke tamannya pun nggak pernah. Kenapa ke tamannya pun nggak pernah mau mampir? Bahkan Rasulullah SAW menerangkan dan berpesan kepada sahabat-sahabatnya untuk selalu mendatangkan di antara sesuatu yang menjadikan warisanku. Ya.
mendapatkan segala warisanku adanya ya di taman sorga, Riyadul Jannah ini. Taman sorga ini ya tentunya warisan Nabi Muhammad SAW banyak di dalamnya yang bisa kita mendapatkan kebaikan sebelum kita amalkan. Kita belum amalkan nih fadilah suatu ilmu, kita dapat malam ini. Fadilah di antaranya fadilah orang keuntungan yang duduk di dalam majlis ilmu sama seperti halnya dia menjadikan hidupnya melaksanakan 1000 rakaat sholat sunnah, lebih bagus, lebih baik, lebih banyak daripada 1000 rakaat sholat sunnah yang dikerjakan. Ya, belum kita kerjakan udah dapat fadilahnya. Belum kita baru dapatkan ilmu ya. Bayangkan bagaimana kalau kita mengamalkan terus ilmunya. Kita hanya duduk saja, belum bisa mengamalkan ilmunya saja, fadilahnya kita diberikan lebih bagus, lebih baik, lebih banyak daripada 1000 rakaat sholat sunnah yang kita kerjakan. Berarti banyak sesuatu yang bisa kita menjadikan pegangan. Kalau orang yang sering hadir, berarti lebih banyak lagi pahala-pahala yang dia kumpulkan. Sebaliknya kalau orang yang gak mau pernah hadir, ya sedikit sekali yang dia kumpulkan. Ya, takutnya yang sesuatu yang dia kumpulkan yang sedikit ini tidak mampu yang nanti menentukan sesuatu perjalanan yang panjang. Sayyidah Ali karamallahu wajhahu daripada yang sepupunya Rasulullah SAW, bahkan menantunya Rasulullah SAW, menyatakan, aku takut yang apa yang aku kumpulkan ini, ya, yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW tidak mampu untuk nantinya dengan waktuku yang akan panjang. Ini statusnya Sayyidina Ali pun ketakutannya begini. Takutnya bekal yang dia kumpulkan selama hidup di dunia ini nggak mampu untuk nantinya mencukupi bekal kita yang nantinya hidup yang bakal panjang setelah kita kematian. Setelah kematian tentunya kita ada di alam barzah. Yakin nggak di alam barzah? Yakin. Sudah ketentuan Allah yang sudah dituliskan, mati dikubur tidak alam barzah namanya. Tergantung dari kita yang bisa selamat dari siksa alam kubur, yang bisa dia banyak duduk di taman surga selamat alam kubur. Nggak punya taman surga, dia nggak pernah mati di taman surga, mau gimana dia selamat di alam kubur? Taman surga dia nggak dapat. Pahala surga dia nggak dapat, pahala yang banyak dia nggak dapat, dia nggak pernah menempatkan duduk di dalam suatu taman surga agar berkelimpahan pahala dari Allah yang nantinya menyelamatkan dia bukan hanya nantinya di akhirat, tapi menyelamatkan dia di alam kubur. Pahit di alam kubur, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Wah, tahu jawabannya. Hidup kita yang sekarang ini 20, 30 tahun, 40 tahun panjang. Ini yang bagaimana kalau hidup 1 hari 1000 tahun di alam kubur. Waduh, habisnya di mana ya? Aduh, belum lagi dipertanyakan oleh malaikat-malaikat Allah, belum lagi dihisab pakaian-pakaian kita, amal-amal kita dipertanyakan. Terus ini wah, tapi kalau orang yang duduk di taman surga santai jawabannya. Bagaimana jawabannya? Yakni mereka yang selalu hidup bersama Rasulullah SAW, yang duduk di dalam majlis Rasulullah, sudah mendapatkan ketenangan di alam kuburnya yang ini ya, bersama baginda Habibullah Muhammad SAW. Siapa yang menyatakan itu? Al-Imam Al-Qutub Abdul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Orang yang selalu ngaji, orang yang selalu duduk di dalam majlis Rasulullah SAW akan mendapatkan ketenangan di alam kuburnya bersama Rasulullah SAW. Dijamin terus. Dapat stempel dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita selamat kalau kita yang sering hadir majlis. Wah benar hidupnya singkat, tapi lebih panjang kalau kita sudah meninggal dunia. Aduh, sangat bahaya kalau kita nggak punya bekal apa-apa. Bayangkan kalau kita hidup 1000 tahun di alam kubur, 1 hari hidup di dunia, 1000 tahun di alam kubur. Aduh, luar biasa, lamanya luar biasa, Adrin. Bahkan di antara orang-orang yang sudah betul-betul masuk ke dalam api neraka jahanam Allah ini, meminta pada Allah ya cepatkan hari kiamat.
Cepatkan hari kebangkitan biar kami ini di hari dibangkitkan, masukkan ke neraka jahanam karena udah capek, udah betul-betul tersiksa di alam kubur. Saking udah gak kuat lagi siksa alam kubur. Terlalu lama. Ya. Maka kita ini betul-betul bersyukur kita bisa ada majlis seperti ini yang ingatkan kita terus ya, yang nyadarin kita lagi nggak apa-apa. Pulang dari sini nggak sadar juga ya. Mudah-mudahan dapat lagi kita, yang penting kita datang sini, yang penting terus aja kita berusaha untuk selalu disadarkan. Ya. Karena yang namanya luka ini kalau luka diobati itu pedih. Ya, berarti kalau tandanya pedih itu tandanya dia telah terobati. Ya, kalau misalkan dia merasa pahit dan kalau pahit itu adalah untuk obat baginya, ya meskipun pahit apa yang kita dapatkan ilmu-ilmu seperti supaya mengobati daripada dosa-dosa kita yang lampau. Kita yang banyak dosa, banyak bergelimpangan maksiat, banyak di antara mata memandang hal-hal yang gak baik, banyak telinga kita mendengar hal-hal yang gak baik, banyak tangan kita yang sesuatu kita menggapai yang gak baik, langkah kaki kita ke tempat-tempat yang gak baik. Mudah-mudahan dengan kita sering-sering duduk di taman surga ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, amin, amin. Maka daripada itu hadirin wal hadirat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita jauh dari majlisnya Rasulullah SAW. Apapun keadaannya. Sering ya, berarti minggu-minggu ini kita selalu bahas tentang majlis ilmu. Jangan pernah kita jauh dari majlis ilmu, jangan pernah jauh dari ulama, jangan pernah kita jauh dari orang-orang soleh, jangan pernah kita jauh dari ahli bait Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Itulah yang kita akan menjadikan penyanggahnya kita supaya kita nyambung sama Rasulullah SAW. Penyerantannya kita nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Ya, ataupun penghubungnya kita dengan Nabi Muhammad. Kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena majlis, kita akan sulit kita ini berhubungan dengan Rasulullah. Tapi dengan majlis ini kita cepat, ya. Dengan kita menyebut nama Nabi kita di majlis ini cepat. Kalau kita di rumah, maaf kita mau sholawat 1 kali aja beratnya minta ampun. Ini percaya nggak percaya kita di rumah sulit baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Mata kita barangkali sulit membaca daripada biografi Rasulullah SAW, tapi mata hari ini kita di dalam majlis bisa membuka daripada biografi Rasulullah. Lebih banyak mana mata yang 1 minggu ini kita dengan melihat habis status orang, aib orang, ataupun berita-berita di dalam suatu berita media massa yang ada di dalam HP tersebut dengan dibandingkan mata kita memandang Al-Quran. Atau memandang mata kita memandang daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Kebanyakan mata kita inilah hadir. Ya, nanti kan dengan majlis seperti ini Allah jadikan ingat lagi kita. Dalam majlis ini kita mendengar lagi daripada kisah Rasulullah. Di dalam majlis ini kita melihat lagi kita daripada keberadaan kita, siapa kita dan siapa Rasulullah. Siapa yang telah nantinya memberikan penyelamat kita, penolong kita di yaumil qiyamah, wa ilah Rasulullah. Maka sangat disayangkan kalau kita hidup di dunia hanya batasan usia kita 40, 50, 60 dan terus kita akan meninggal dunia. Kalau kita melewatkan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang tersisa sekarang ini, entah kita besok akan dipanggil, ataupun malam ini kita akan dipanggil, ataupun minggu depan kita akan dipanggil oleh Allah. Mungkin insya Allah dengan berkahnya kita duduk di dalam majlis, mudah-mudahan kita mendapatkan daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah jauh-jauh daripada ulama, habaib, majlis-majlis seperti ini yang menyambungkan kita dengan Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah menyatakan orang yang paling berbahagia kelak di akhirat bukan dia berbekal dengan pahala daripada sholatnya saja, bukan dia yang paling bahagia yakni dengan berbekal dengan pahala puasanya saja, ataupun orang yang paling bahagia yang senang di akhirat bukan hanya dia berbekal dengan pahala haji ataupun umrohnya saja ataupun dengan zakatnya saja, tapi orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung yang mana kedua matanya untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Bahkan Habib Ali, pengarang kitab Maulid kita yang kita bacakan tadi, Habib Ali, bukan aku ingin mendapatkan surga itu ada bidadari di dalamnya. Aku masuk surga bukan hanya ingin melihat di antaranya dinding yang terbuat daripada emas ataupun dinding semua wangi dengan daripada minyak kasturnya, bukan, kata Habib Ali Muhammad Al-Habs, pengarang kitab Maulid Al-Habsi. Beliau menyatakan yang mana aku ingin masuk surga karena ada baginda Habibuna Muhammad di dalamnya. Aku ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Andai kedua mataku ini bisa melihat keindahan lain,
aku dibukakan di antara untuk melihat keindahan lain, aku minta pada Allah tutup di antara keindahan lainnya agar kedua mata ini selalu untuk memandang wajah Rasulullah SAW. Saking cintanya dengan Rasulullah, ingin selamat dengan bersama Rasulullah. Itu hadirin yang kita harapkan untuk bersama Rasulullah. Kalau surga ini bukan ada tandingannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Surga ini, yang keindahan surga yang kita ini lebih, nanti 1000 kali lebih indah lagi di surganya. Kita membayangkan surga itu indah, 1000 kalinya kita bayangkan itu keindahan di surga. Lebih indah lagi 1000 kalinya dibandingkan dengan wajah indah Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau kita beruntung, sangat-sangat beruntungnya insya Allah kelak bersama Rasulullah. Ya, duduk bersama Rasulullah. Ya. Keluarga kita digapai sama Rasulullah. Amin. Ya, anak-anak kita dipeluk sama Rasulullah. Ini menjadikan kebahagiaan kita. Ya, kita di dunia nggak tahu nih kapan waktu yang kita akan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan waktu kita ini akan menghadap Allah, kita nggak akan tahu. Andaikan kalau kita tahu minggu depan saja, kalau kita akan tahu kita itu akan dipanggil oleh Allah, pasti kita tidak akan mau untuk melaksanakan daripada apa yang menjadikan kebodohan buat kita. Mungkin kita tidak akan mau meninggalkan majelis ilmu, saking pahalanya begitu banyak. Mungkin barangkali kita tidak mau melawan orang tua kita. Mungkin kita tidak mau daripada untuk zolim kepada keluarganya kita. Mungkin kita tidak mau untuk berjauhan dengan para ulama, para habaib, pewaris ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang kita lakukan. Anggaplah kematian itu akan menjelang kita. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita toh begini-begini saja, ya, yang kita hanya yang mati saja masih saja meninggalkan kewajiban, ya, masih saja diantaranya dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan masih saja. Bagaimana kalau orang yang sudah betul-betul meninggalkan daripada majlis ilmu? Yang majlis ilmu saja ketika dia lepas dari majlis ini, kadang-kadang kita masih aja bermaksiat pada Allah, ya. Tapi jangan berhentikan di antara kita maksiat, jangan kita nggak mau majlis lagi, terus ke majlis, biar nantinya betul-betul ibadah daripada taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau sudah misalkan ini, ya yang majlis saja masih aja ada godaannya, ada ujiannya. Bagaimana yang nggak majlis? Sedikit ada hal yang haram lewat, sedikit ada hal yang menggodanya langsung. Sedikit untuk yang menggodanya duniawi ataupun ini jadi. Sedikit apapun ini tidak lagi tahu malu. Urat malunya sudah hilang. Urat malunya sudah diangkat oleh Allah. Sudah tidak mau lagi malu lagi kalaupun nanti diazab oleh Allah. Tidak akan pernah takut lagi kalaupun disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah mereka karena jauh daripada majlisnya Rasulullah SAW. Hilang semua urat-uratnya. Urat malu hilang. Urat maksiatnya sudah nggak mau lagi dia melakukan maksiat. Urat-urat segala-galanya udah nggak, segala-galanya udah nggak ada takut lagi. Khawzah nggak ada razi. Ya, makanya kita bersyukur di dalam majlis ini masih diperkenankan oleh Allah. Iz arata anta dipakodrat indahu anzur mazayukima bihi. Ya, jadi Allah sudah letakkan kita di dalam keadaan kita kumpul dengan orang-orang soleh. Sudah Allah letakkan kita berkumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah meletakkan keadaan kita pada malam hari ini yang mungkin kita syukuri, mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat yang lebih besar lagi. Mungkin Allah menambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Mungkin kita perkumpulan yang kecil ini bukan hanya di sini kita berkumpul, bukan mudahan kelak insya Allah kita di yaumil qiyamah berkumpul bersama Nabi Muhammad. Mungkin dengan kita berkumpul seperti ini, sering berkumpul di majlis, Allah tambahkan nikmat dengan berkumpul yang lebih besar lagi dengan banyaknya para alim ulama, banyaknya para wali-walinya Allah, banyaknya orang-orang yang dicintai Allah. Karena itu merupakan tanda suatu nikmat yang besar dari Allah yang Allah tambahkan buat kita. Maka perbanyaklah hidup kita berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, berkumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, berkumpul dengan daripada ayat-ayat Allah, berkumpul dengan daripada orang-orang yang mengumandangkan biografi Nabi Muhammad SAW, agar senantiasa kita insya Allah kelak bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan hadirin
Ya guru kita ulama salah satu mengatakan orang yang sabar dalam duduk di dalam majlis ilmu, orang yang sabar dia duduk di dalam majlisnya Rasulullah SAW, meskipun waktunya ataupun dia capek-capek dalam menuntut ilmunya, kadang dia ngantuk dalam menuntut ilmunya, ketahuilah orang-orang yang seperti itu kelak nantinya bisa bukan hanya berkumpul sama Nabi Muhammad, bukan hanya bertemu saja dengan Nabi Muhammad, melainkan orang tersebut akan langsung mendapatkan air Telaga Kautsar dari tangannya baginda Habibuna Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Langsung dari tangan yang indah, tangan yang langsung yang mana Allah sempurnakan daripada ciptaannya, tangan yang langsung nanti menyelamatkan kita kelak nanti di yaumil qiyamah adalah tangan baginda Habibuna Muhammad. Maka beruntunglah kalau orang-orang yang sudah duduk di dalam majlis ilmu apapun hidupnya, maupun dimanapun tempatnya dia datangin, apapun mau tempatnya dia kejar, bukan mengajarkan mengharap apapun, bukan mengharapkan makanan, bukan mengharapkan imbalan, melainkan mengharapkan kelak nantinya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, amin. Allah mengangkat derajat kita, amin. Allah mengampunkan dosa kita, amin. Allah mengampunkan dosa ibu bapak kita, amin. Allah mengampunkan dosa kakak dan adik-adik kita, amin. Allah mengampunkan dosa daripada keluarga-keluarga kita, amin. Ya Allah ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, mudah-mudahan di dalam keberkahan majlis ini ya Rabb, kami minta padamu ya Allah, angkatlah derajat orang tua kami yang masih hidup, orang tua kami yang selalu membesarkan kami dengan susah payahnya mereka ya Allah, yang mereka membesarkan kami dengan mempertaruhkan nyawanya ya Allah, dengan 9 bulan lamanya mereka menahan rasa sakit untuk melahirkan kami ya Rabb, dan sampai sebesar ini pun kami sudah memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki anak, memiliki keluarga ya Allah. Keberkahan ini yang kami dapatkan dari orang tua kami, maka ya Rabb, kami sebelum kami menutup ajal kami pun ya Rabb, ataupun orang tua kami sebelum meninggalkan kami pun ya Allah, maka kami sebelum kami belum bisa membalas kebaikan mereka, kami belum bisa membalas daripada perjuangan mereka ya Rabb, kami meminta daripada doa di dalam majlis ini ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, muliakanlah mereka ya Allah, berikanlah kebaikan untuk orang tua kami ya Rabb, berikanlah cinta yang mana mereka telah mencintai kami sebelumnya ya Allah, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil ya Rabb, dan kami yakin ya Rabb, berkat orang tua kami lah kami dulu kami tidak pernah akan takut jatuh ataupun kami akan takut melangkah ya Rabb, karena orang tua kami yakin selalu untuk menangkap kami di waktu kami akan jatuh ya Rabb. Sekarang orang tua kami yang sudah tua, orang tua kami yang sudah kelihatan di antaranya wajah-wajah mereka, kerutan di wajah mereka ya Rabb, ataupun rambut putih yang memutih daripada rambut mereka ya Allah, kami takut ketika kami yang sudah berkeluarga meninggalkan mereka, kami menjauhkan mereka ya Rabb, kami bahkan tidak mau untuk melihat mereka ya Rabb, kami lebih sering melihat daripada HP yang kami pegang ini, melainkan kami melihat wajah mereka ya Allah, wajah yang selalu mereka menghiasi kami. Kalaupun dulu kita kecil, orang tua kita tidak pernah memalingkan wajahnya untuk selalu melihat kebahagiaan kita. Sekarang orang tua kita yang sudah lemah, orang tua kita yang sudah tua, maka berikanlah kebahagiaan kepada mereka, berikanlah harapan kebahagiaan untuk mereka pada mereka ya Allah. Kami belum bisa mampu membalas ya Rabb, kami hanya meminta kepadamu ya Allah, berikanlah kebaikan untuk kami agar kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami, bisa membahagiakan ibu kami, bisa membahagiakan ayah kami, bisa membahagiakan keluarga-keluarga kami. Mudah-mudahan keberkahan di dalam majlis ini ya Rabb, keberkahan daripada cinta kami kepada Habibuna Muhammad ya Rabb, maka ya Allah berikanlah kesuksesan kami agar kami bisa menebarkan cinta kepada umat Nabi Muhammad ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Dan bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, lapangkanlah alam kuburnya, hiasilah alam kuburnya dengan nur Nabi Muhammad ya Allah. Dan untuk orang tua guru-guru kami yang telah membimbing kami ya Allah, mungkin saat ini kami belum bisa berbaikan pada mereka, kami belum bisa memberikan harapan kebahagiaan untuk orang guru-guru kami ya Allah. Kami minta padamu, kami mengangkat kedua tangan kami dan kami mendoakan guru-guru kami ya Allah, muliakanlah guru-guru kami,
Berikanlah harapan yang besar kepada guru-guru kami ya Allah. Jagalah sebaik-baik penjagaanmu ya Rabb, dan panjangkan usianya agar selalu bisa membimbing kami ke jalan baginda Rasulullah. Dan ya Rabb, mungkin di dalam majlis ini kami minta padamu ya Allah. Kami yakin hanya Engkau yang bisa mengabulkan doa kami. Kami yakin di antara kami berdoa malam ini ya Rabb, mudah-mudahan doa kami diijabah ya Allah. Muliakanlah adik dan kakak kami ya Rabb. Jangan sampai di antara kami yang telah ditinggalkan orang tua ataupun yang sebelum daripada ditinggalkan orang tua, jangan sampai adik-beradik berpecah belah. Jangan sampai adik-adik dan kakaknya berpecah belah. Cintailah keluarga kita, cintailah adik kita, cintailah kakak kita, dan yakinlah suatu saat yang mana suatu saat akan menanti kita akan terkucur kaku di kasur, terkucur kaku di antara di suatu kasur yang nantinya kita akan melemaskan kita. Yang tak ketahuilah yang mana yang pertama kali yang menangisi kita adalah kakak ataupun adik kita, bukan orang lain. Yang akan sedih melihat daripada keadaan kita adalah kakak dan adik kita kalaupun kita dalam kesusahan. Maka jangan benci mereka, doakan mereka sukses. Doakan adik-adik dan kakak-kakak kita juga sukses. Doakan semuanya, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita dalam sukses dunia wal akhirah kita, amin. Kita semua sukses dunia wal akhirahnya kita, amin. Bisa saling mengangkat, bisa saling membantu, bisa saling membahagiakan, bisa saling di antaranya kita saling memberikan senyuman. Tidak ada yang saling memusuhi, tidak ada yang saling membenci. Inilah anjuran Nabi Muhammad. Inilah anjuran baginda Habibuna Muhammad. Bukan di antara Allah terletak di Ka'bah sana, ataupun Nabi Muhammad terletak tidak di Nabawi sana, bukan. Melainkan Allah terletak bagi orang-orang yang kalian berikan senyuman. Allah berada di antara orang-orang yang kalian bantu. Allah selalu berada di bagian orang-orang yang bantu. Allah akan selalu berada, Nabi Muhammad akan selalu berada di hati anak-anak yatim. Allah akan selalu berada bagi orang-orang yang kalian berikan daripada kebahagiaan. Kalian tebarkan rahmatnya, kalian tebarkan di antara kasih sayang kepada mereka. Itulah di antara anjuran Allah, anjuran baginda Habibuna Muhammad yang paling dicintai oleh Allah, yakni yang selalu mereka menggembirakan hati umat Nabiuna Muhammad. Saling gembirakanlah kita di antara satu dengan yang lainnya. Hadir daripada majlis ini kita saling sayang, saling membantu segala-galanya. Hilangkan rasa kebencian, hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa siapapun yang kita anggap itu salah, anggaplah mereka benar, kita yang salah. Anggaplah mereka baik, ya, anggap aja kita yang nggak baik. Jangan sampai mulut kita yang selalu membaca zikir ini, mulut kita yang selalu membaca salawat ini, mulut ini pula yang memfitnah mereka, mulut ini pula yang menggibah mereka, mulut ini juga yang menghasut mereka, mulut ini pula yang nanti yang mengata-ngatai kekurangan-kekurangan mereka. Maka jagalah di antara segala-galanya untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan cinta kita yang selalu besar kepada Rasulullah SAW mudah-mudahan akan dibalaskan oleh Nabi Muhammad. Akan selalu nantinya kita akan bersama-sama baginda Habib Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.